Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini teman-teman ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru formasi tahun 2023. Yang mana di sini kami akan menyajikan informasi terbaru untuk P2 dan P3, dua data valid penentu guru honorer masuk tes cat observasi P3K 2023, bentuk soal tes cat observasi ya, dan tentunya kita berdasarkan data di Dapodik. Tapi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru seputar perkembangan P3K Guru. Baik Bapak Ibu, tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja to the point ke informasi. Oke, kita langsung saja ya to the point ke informasinya terkait dengan dua data valid penentu guru honorer masuk tes cat UNBK. Di sini Bapak Ibu tentunya melihat ya, ini adalah alur pendaftaran seleksi P3K Guru yang mana untuk data Bapak Ibu, database Bapak Ibu itu ada di Dapodik ya, baik itu guru honorer negeri, THK 2 ataupun guru honorer negeri yang masuk P1, P2, P3, semua database Bapak Ibu itu diambil dari data Dapodik. Jadi hendaknya data Dapodik itu harus diperhatikan kevalitannya ya, terutama kemungkinan yang bakal naik prioritas ya dari P4 menjadi ke P3, karena jelas kita diuntungkan ketika kita harus mengikuti tes cat. Kita anggaplah naik level ya dari P4 ke P3, itu bahkan Bapak Ibu ya agak lebih mudah sih tesnya teman-teman ya, seperti itu ya. Nah nantinya untuk linearitas itu berdasarkan kualifikasi S1, jenis sertifikasi atau formasi mata pelajaran. Jadi nantinya data Dapodik itu Bapak Ibu itu diambil dari Dapodik ya, kemudian masuk ke database Kemendikbud, dan nantinya itu akan ditarik oleh data yang ada di server BKN. Nah, disinilah nantinya akan ditentukan P1, P2 dan P3 serta P4. Tapi kalau P1, P2, P3 saya rasa yang sudah ikut P3K tahun lalu itu kayaknya sudah terkunci database-nya Bapak Ibu ya. Sepertinya memang sudah terkunci database-nya, tapi tidak ada salahnya ya agar data Dapodik itu tetap kita perhatikan Bapak Ibu ya. Siapa tahu ada perubahan aturan ya, tentunya kita harus bersiap dengan segala konsekuensi yang ada teman-teman. Apalagi untuk saat sekarang ini Juknis P3K Guru formasi tahun 2023 itu kan belum rilis Bapak Ibu. Apa yang kami sampaikan selama ini tuh masih bersifat estimasi, dan kalaupun misalkan nantinya ada perbedaan, insya Allah kami akan update perbedaan itu teman-teman ya, seperti itu kira-kira. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, di sini Bapak Ibu perlu ketahui ya, bahwasanya untuk seleksi tahun 2023 formasi seluruhnya nantinya itu ada pada Dinas Pendidikan ya. Jadi mengenai penempatan baik itu di sekolah induk ataupun penempatan di non sekolah induk, nantinya semuanya itu akan ditentukan oleh Dinas Pendidikan. Jadi kalau misalkan ada penempatan di sekolah non induk, nantinya Dinas Pendidikan yang mencarikan sekolahnya. Kalau misalkan di sekolah induk Bapak Ibu itu kelebihan, alasannya karena memang itu yang membedakan di tahun 2022 dengan 2023. Kalau di 2023 formasi seluruhnya ada pada Dinas Pendidikan. Seperti itu kira-kira Bapak Ibu ya. Itu yang harus Bapak Ibu pahami dan Bapak Ibu cermati, seperti itu. Kemudian kita lanjut lagi. Kemudian kita lanjut lagi di sini, Bapak Ibu perlu ketahui untuk mekanismenya nanti untuk Bapak Ibu guru yang masuk dalam kategori P2 dan P3 itu nantinya itu akan mengikuti materi kompetensi merujuk pada standar kompetensi guru serta kinerja sesuai dengan peraturan berlaku. Jadi tesnya nanti itu adalah tes observasi Bapak Ibu ya, tes observasi. Sedangkan kalau pelamar umum itu adalah tesnya adalah terdiri kompetensi teknis, kompetensi manajerial dan kompetensi
kompetensi sosiokultural. Jadi penentu Bapak Ibu untuk masuk di P2 atau P3 yang pertama itu adalah ketika Bapak Ibu sudah pernah ikut P3K di tahun 2022 dan Bapak Ibu terdeteksi sebagai P2 dan terdeteksi sebagai P3, otomatis nanti di P3K Guru 2023 Bapak Ibu kembali akan mengikuti tes cat observasi. Seperti itu kira-kira Bapak Ibu ya. Karena database Bapak Ibu itu sudah dikunci melalui apa yang kami jelaskan tadi yang pertama. Logikanya seperti itu ya. Jadi yang memudahkan Bapak Ibu apabila masuk mengikuti tes cat observasi itu soal-soalnya nanti tidak serumit dengan soal-soal kompetensi teknis, kompetensi manajerial dan kompetensi sosiokultural, karena yang diteskan itu adalah merujuk pada standar kompetensi guru serta kinerja guru sesuai dengan peraturan yang berlaku. Nah, nantinya itu akan diambil 3 besar terbaik dengan perengkingan nilai dengan nilai ranking tertinggi untuk mengikuti sesi wawancara untuk mendapatkan penempatan. Seperti itu kira-kira Bapak Ibu ya. Kemudian berikutnya kita lanjut lagi. Nah, jadi penentu yang kedua, apakah Bapak Ibu itu mengikuti tes cat observasi atau tes pelamar umum bagi guru honorer negeri. Yang pertama itu adalah Bapak Ibu memiliki TMT 2004. Anggaplah TMT Bapak Ibu itu 2004 sampai 2020. Sebelum Juni 2020, maka Bapak Ibu dipastikan mengikuti tes cat observasi diri sendiri. Ini catatan untuk guru honorer negeri ya. Jadi kalau guru honorer negeri TMT-nya sebelum Juni 2020, maka Bapak Ibu tes cat observasi. Ingat ya, sebelum Juni 2020. Tapi kalau TMT-nya sesudah Juni 2020-2023, maka Bapak Ibu masuk pelamar umum atau tes cat pengetahuan. Ya, ini yang non PG ya, non PG. Jadi logikanya seperti itu. Jadi penentu Bapak Ibu untuk ikut tes cat observasi itu tergantung dari persyaratan di TMT Bapak Ibu dengan apabila database Bapak Ibu itu terkunci di tahun 2022 yang lalu. Bapak Ibu di tahun 2022 P2 dan P3, maka di tahun 2023 Bapak Ibu akan mengikuti tes cat observasi. Nah, itu lebih mudah Bapak Ibu ketimbang mengikuti tes pelamar umum. Itu dihitung-hitungan di atas kertas Bapak Ibu ya. Peluang lolosnya lebih besar dan prioritas kelulusannya lebih kuat ketimbang pelamar umum. Itu yang harus kita pahami. Oke. Kemudian bagaimana teknisnya, seperti ini kira-kira kami jelaskan ya. Ini untuk bentuk soalnya nanti untuk tes cat observasi sebenarnya tidak jauh berbeda dengan observasi kepala sekolah. Itu terkait dengan kualifikasi akademik, kemudian kompetensi, kinerja, dan pemeriksaan latar belakang atau background check Bapak Ibu ya. Jadi nantinya itu penilaian kesesuaian tetap Bapak Ibu lakukan, tapi Bapak Ibu yang mengikuti tes cat observasinya. Seperti itu kira-kira. Kemudian kita lanjut lagi rekan-rekan sekalian. Nah, materinya nanti seperti ini, yang akan dibahas itu terkait dengan tupoksi Bapak Ibu sebagai seorang guru. Ada beberapa aspek kinerja ya. Yang pertama, orientasi pelayanan, komitmen, kerjasama, dan kepemimpinan. Jadi tidak ada istilah matematika, bahasa Indonesia, kimia, tidak ada istilah begitu. Karena untuk tes cat observasi nantinya itu hanya terkait dengan standar kompetensi Bapak Ibu sebagai seorang guru. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.